Ini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai praktikum yang dilakukan pada minggu ini. Judul praktikum yang dilakukan pada minggu ini adalah pembuatan sediaan bedak tabur. Tujuan dilakukannya praktikum ini, pertama, agar mahasiswa mampu mengetahui apa sih itu sediaan bedak tabur, kontrol kualitas apa saja yang dilakukan terhadap sediaan bedak tabur, dan bagaimana cara pembuatannya. Langsung saja. Sediaan bedak tabur adalah serbuk ringan, bebas dari butiran kasar untuk obat kulit yang dapat menyerap air dan keringat yang dimaksudkan untuk pemakaian topikal. Kontrol kualitas yang dilakukan terhadap sediaan bedak tabur, yang pertama uji organoleptis, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji pH, uji kebocoran, uji daya lekat, uji iritasi, uji sifat alir, uji luas permukaan, dan uji sterilitas. Prinsip pengerjaannya yaitu dengan cara mencampurkan bahan bedak dan pigmen dengan blender. Pencampuran bedak harus homogen dengan tahap akhirnya berupa pengayakan bedak untuk mencapai ukuran yang ditentukan. Kelebihan serbuk lebih leluasa dalam memilih dosis yang sesuai dengan keadaan si penderita. Terima kasih. Pembuatan bedak tabur, pertama siapkan alat dan bahan, kita timbang. Setelah kita timbang, kita pisahkan asam salisilat dan ditetesi dengan etanol 95%, lalu kita gerus di dalam lumpang 1. Setelah itu kita keringkan menggunakan talkum. Lalu kita ayak dengan ayakan 100 ml. Setelah itu kita siapkan camphor dan mentol yang ditetesi etanol 95% di lumpang 2. Setelah itu kita siapkan juga balsam peru yang diencerkan dengan aseton, dimasukkan ke dalam lumpang 3. Lalu kita keringkan dengan penambahan talkum, lalu kita ayak dengan ayakan 100 ml, lalu dilapisi dengan lumpang 4 yang berisikan dengan talkum. Setelah itu ditambahkan zinc oxide dan talkum digerus hingga homogen. Terus tambahkan asam salisilat dan talkum, gerus sampai homogen, serta tambahkan camphor, mentol, dan sedikit talkum, gerus hingga homogen. Terus dimasukkan dalam wadah pengemas, lalu diberi etiket dan dimasukkan ke dalam pengemas. Evaluasi bedak tabur, pertama uji organoleptis, di mana siapkan bedak tabur yang telah diproses, lalu kita amati warnanya secara visual, kita cium bau atau aromanya, serta kita amati bentuknya. Di mana syarat dari uji ini, syarat jernih, tidak berbau, dan bentuk serbuk halus. Setelah itu uji homogenitas partikel, di mana sediaan bedak tabur diayak dalam ayakan 20 ml, lalu kita amati sediaan melewati ayakan atau tidak. Syarat dari uji ini adalah sediaan harus melewati ayakan. Lalu pengujian yang ketiga yaitu sifat alir serbuk. Pertama, uji kecepatan alir serbuk. Sediaan bedak tabur 20 gram kita masukkan ke dalam corong kaca, lalu kita tutup bagian bawahnya dengan jari kita, lalu kita buka bagian bawah tadi, lalu kita amati waktu yang diperlukan untuk mengalirkan serbuk melalui corong dengan bebas. Syarat dari uji ini yaitu hasil kecepatan alir serbuk 5-15 gram per detik. Uji selanjutnya penentuan sudut istirahat, di mana sediaan bedak tabur dalam corong kaca ditutup juga bagian bawahnya, lalu kita buka. Kita amati tumpukan serbuk yang seperti kerucut, tinggi serbuk, dan diameter dasar serta jari-jarinya. Syaratnya itu hasil pengujian sudut istirahat kurang dari 25 derajat. Uji selanjutnya yaitu uji iritasi. Pertama, kita oleskan sediaan pada kulit, lalu kita amati muncul atau tidaknya iritasi. Nah, syarat dari uji ini yaitu tidak adanya reaksi iritasi pada kulit. Setelah itu uji kebocoran. Pertama, kita masukkan Aquades ke dalam bejana dengan volume yang sesuai. Kita tambahkan metilen blue 1%, lalu kita celupkan wadah sediaan itu dalam larutan metilen blue. Kita amati ada atau tidaknya perubahan pada pengemas sediaan. Nah, syarat dari uji ini yaitu di mana larutan metilen blue tidak masuk ke dalam pengemas. Lalu uji selanjutnya yaitu uji luas permukaan. Uji selanjutnya itu uji luas permukaan. Pertama, uji ditimbang, lalu kita masukkan dalam tabung sampel
rock and pinion control dan kita putar hingga menekan serbuk. Diperoleh porositas serbuk, lalu kita pindahkan dan kita putar hingga menekan serbuk, lalu aliran udaranya dengan manometer, di mana didapatkan luas permukaan serbuk itu 6 kali 10 pangkat 4 per roh desimeter. Lalu syarat dari uji ini di mana sediaan serbuk tidak lebih dari 3 meter persegi per gram. Di sini saya akan melanjutkan uji-uji yang dilakukan pada sediaan bedak tabur. Di antaranya ada uji kuantitatif, di mana kita mencari kadar fenolik yang terdapat pada sediaan. Syarat dari uji ini yaitu tidak kurang dari 10% dan tidak lebih dari 22% senyawa fenolik dalam balsam peru. Hasilnya yaitu diperoleh kadar senyawa fenolik 16% dengan persen recovery 93,33%, yang artinya sediaan memenuhi syarat dari uji kuantitatif. Selanjutnya adalah uji kualitatif, di mana dilakukan penambahan sampel dengan FHCl3. Syaratnya yaitu menghasilkan warna hijau, ungu, violet, atau biru pada sampel. Hasil dari uji kualitatif yaitu terbentuk warna ungu violet yang artinya memenuhi syarat. Selanjutnya ada uji sterilitas, di mana dilakukan pada media Na sebagai tempat melihat pertumbuhan mikroba. Syarat dari uji sterilitas yaitu tidak ada pertumbuhan bakteri atau mikroba pada media yang digunakan. Hasilnya memenuhi syarat karena tidak ada pertumbuhan. Uji selanjutnya itu uji pH, di mana dilakukan dengan pH meter yang dicelupkan pada sediaan yang telah dalam bentuk larutan. Syarat dari uji ini yaitu rentang pH yang didapat yaitu sebesar 4,5 sampai 6,5. Hasil dari uji pH pada sediaan bedak tabur yaitu pH didapatkan sebesar 5,5, yang artinya sediaan memenuhi syarat. Uji selanjutnya yaitu uji kelembaban, di mana dilakukan perhitungan bobot sediaan baik sebelum maupun sesudah sediaan di oven. Syarat dari uji ini yaitu persen massa yang didapat itu sebesar 2,2 sampai 4%. Hasil dari uji sediaan pada uji kelembaban yaitu didapatkan persen massa sebesar 3%, yang artinya sediaan bedak tabur memenuhi syarat dari uji kelembaban. Yang selanjutnya ada uji daya lekat, di mana dilakukan pada permukaan kulit, di mana sediaan disapukan lalu ditiup dengan peniup karet dan dihitung bobot sediaan yang jatuh dari permukaan kulit. Syarat dari uji ini yaitu persen massa sediaan yang jatuh kurang dari 0,0050%. Sedangkan hasil dari uji daya lekat pada sediaan yaitu didapatkan persen massa sebesar 0,0037%, yang artinya uji daya lekat pada sediaan itu memenuhi syarat. Hasilnya, setiap uji yang dilakukan pada sediaan bedak tabur telah memenuhi syarat. Praktikum teknologi farmasi steril kali ini dilakukan pembuatan bedak tabur. Bedak tabur berupa jenis bedak atau serbuk tak terbagi yang ditujukan untuk penggunaan topikal. Sediaan bedak tabur yang dibuat dikemas dalam pengemas kaleng dengan lubang di atasnya. Sediaan bedak tabur yang dibuat harus memenuhi beberapa persyaratan sehingga uji atau kontrol kualitas sediaan bedak tabur sangat penting untuk dilakukan. Bedak tabur yang dibuat mengandung beberapa jenis zat aktif dan eksipien dengan khasiat yang berbeda-beda. Balsam peru dan sei oksida berperan sebagai antiseptikum eksternal yang dapat membunuh mikroorganisme di kulit. Belerang endat dan asam salisilat dapat berperan sebagai antibakteri sekaligus antifungi. Camphor memiliki peranan sebagai anti-iritan, anti-infeksi, dan anti-pruritis. Menthol berperan sebagai pemberi rasa dingin pada kulit dan talkum sebagai eksipien atau zat pembawa. Talkum sebagai eksipien berasal dari golongan silikat. Ukuran partikel dari talkum menjadi kriteria untuk standar kualitasnya. Paling tidak, 98% dari talkum harus dapat melewati ayakan 200 mes. Zinc oksida memiliki daya tutup yang baik dan bersifat sedikit adesif. Penggunaan zinc oksida yang terlalu banyak dapat menghasilkan efek seperti topeng yang tidak diinginkan, dan apabila terlalu sedikit membuat bedak tidak dapat menempel pada tubuh. Zinc oksida juga memiliki beberapa sifat terapeutik dan membantu menghilangkan kecacatan pada kulit. Namun penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kulit kering.
Bahan-bahan pembuatan bedak tabur seperti kamfer, mentol, asam salisilat, dan balsam peru perlu dilarutkan terlebih dahulu dengan etanol 96%. Tiap-tiap bahan yang telah dilarutkan dengan etanol 96% kemudian dikeringkan dengan pemberian talkum dan digerus homogen. Asam salisilat berupa serbuk ringan yang sangat mudah berterbangan ketika digerus, sehingga untuk mencegah hal tersebut maka diperlukan penambahan etanol 96%. Kamfer berupa zat yang mudah mengkristal kembali, sehingga juga perlu ditambahkan etanol 96%. Bahan-bahan berupa bongkahan seperti belerang endap harus digerus terlebih dahulu hingga halus. Tahap pencampuran serbuk pada pembuatan bedak tabur menggunakan metode trituration. Metode trituration berupa metode pencampuran bahan obat dalam mortir dengan menggunakan stamper. Pencampuran serbuk pada proses pembuatan bedak tabur kali ini dilakukan dengan mencampur bahan serbuk dengan jumlah yang terbanyak. Zinc oksida dicampur pertama kali dengan talkum dan digerus homogen. Pencampuran dilanjutkan dengan mencampur balsam peru dan talkum, asam salisilat dan talkum, dan terakhir serbuk kamfer dan mentol yang dicampur dengan talkum. Setiap tahapan pencampuran harus diiringi dengan proses penggerusan yang homogen, sehingga kadar-kadar zat aktif di dalam eksipien dapat sama di setiap bagian. Proses sterilisasi serbuk dilakukan pada tahap awal dan proses pembuatannya aseptis. Sterilisasi awal dilakukan terhadap bahan-bahan serbuk dengan sifat fisika kimia yang berbeda-beda. Zat-zat yang tidak stabil terhadap pemanasan, maka dilakukan sterilisasi dengan sinar ultraviolet. Sedangkan untuk zat yang stabil terhadap pemanasan, maka dapat menggunakan oven untuk proses sterilisasi. Asam salisilat, talkum, kamfer, dan zinc oksida disterilkan dengan menggunakan oven pada suhu 150-180 derajat Celcius. Mentol, sulfur, balsam peru tidak stabil terhadap pemanasan sehingga digunakan metode sterilisasi ultraviolet. Sinar ultraviolet dapat membunuh mikroba dengan merusak asam nukleat dan materi genetik sehingga proses sintesis protein pada bakteri terhenti dan mikroba akan mati. Terima kasih.